ya. Kalian bilang donasi itu haknya Agus, haknya Agus. Kau sekolah di mana? Kau sendiri yang bilang Novi itu menyelenggarakan donasi tanpa izin, ilegal. Nah, terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus, ya nggak bisa lah. Campur. Kenapa? Dia kan tahu bahwasanya uang yang sampai kepada Agus itu adalah uang donatur. Apa maksudnya? Sesederhana itu saja dibikin pelik, dibikin sulit. Susah kita ya dalam menangani proses-proses persoalan seperti ini. Saya pikir terlalu jauh. Ikuti saja prosesnya. Ada donatur, ada Teknopi sebagai penggalang dana, ada Agus sebagai penerima donasi. Dasarnya apa? Yang bersangkutan menyatakan nggak perlu ikut campur. Sampaikan dong dasarnya, baru kita bisa jawab. Dasarnya nggak ada. Kalau kita ada dasarnya, dasar kita adalah sebagai donatur atau mewakili donatur, di mana persoalan ini sebelumnya kita nggak mau tahu mau bagaimana proses soal itu, karena kita sudah merasa didonasikan. Tapi karena ini ditarik kembali oleh Novi, dianggap ada penyalahgunaan uang yang tidak sesuai amanah. Lah, pemilik uang perlu dong tahu, kok bisa begitu? Ya. Kok bisa jadi seperti ini? Gitu. Jadi kalau dibilang nggak perlu tahu atau nggak usah urut campur, saya sedang tidak mencampuri dia, gitu ya. Saya nggak mencampuri dia, saya sedang mencampuri donasinya. Donasinya ini kan untuk Agus, donasinya ini dari donatur. Nah, donasinya ini sekarang ada di Teknopi. Gitu. Kemarin kita sih sudah puji yang bersangkutan mau berdamai. Tapi kalau muncul lagi statement seperti ini nggak paham saya. Sebenarnya komitmennya seperti apa sih? Ada kepentingan apa sih sebenarnya dalam persoalan ini? Hah? Ini, aduh, saya bingung ya. Seorang kuasa hukum yang harusnya menjadi teladan di dalam memberikan penjelasan tentang terkait sebuah persoalan hukum, jangan memberikan penjelasan yang multitafsir. Jelaskan aja sih detail-detailnya. Itu sih kalau menurut saya. Bang, tapi terkait dia bilang, maksudnya silakan aja tunjuk pengacara dan buat surat kuasa gugatan orang perorangan nih soal masalah donasi gitu. Akan kita hadapi di pengadilan itu kan kata-kata itu kan mungkin sedikit memancing ya Bang ya. Maksudnya apakah akan ada tindakan yang bisa dikatakan tuh maksudnya apakah akan ada tindakan dari tim kuasa hukum donatur untuk memproses ini ke langkah hukum gitu Bang, mengingat dari statement dan kata-katanya pengacara FA ini. Benar. Saya mau menjawab atau? Iya, jadi gini loh. Kalau kita fokus dengan pokok perkaranya, kita sudah bersyukur kemajuannya membaik ke arah penyelesaian. Namun semakin hari kalau kita lihat di FA ini kok semakin nggak level gitu loh dengan kita. Ada aja hal-hal yang sifatnya semantik yang dia sampaikan. Jadi tolonglah kalau memang mau menjawab di medsos, menjawab di media, sedikit berbobot lah. Gitu loh. Jangan kita kasih pelajaran ke masyarakat Indonesia ini yang kurang baik. Udahlah. Kau lawyer, kita sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan sebagai lawyer. Jadi tolong yang berbobot lah kalau mau komunikasikan kepada kami. Dan kemudian terkait dengan Gugatan. masalah gugatan, ya kan? Kita ini memang menunggu. Hasil dari rencana perdamaian yang kalian buat. Ya kan? Saya mau tahu apa sih yang kalian mau buat. Formatnya itu bagaimana, substansinya itu seperti apa perdamaian itu. Ya kan, bukannya kita mau memperpanjang atau kita mau berlalu-lalu, enggak. Kalau memang persoalan ini menjadi baik dengan perdamaian, oke, kita setuju, nggak akan kita lakukan gugatan itu. Namun sebaliknya ya, apabila gugatan itu juga tidak memenuhi rasa keadilan kita akan maju terus. Dan perlu diingat, ya, kalian bilang donasi itu haknya Agus. Kau sekolah di mana? Kau sendiri yang bilang Novi itu menyelenggarakan donasi
tanpa izin, ilegal. Nah, terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus, ya nggak bisa lah. Hasil dari donasi itu juga ilegal, bukan Agus yang berhak. Dan bukan semua-muanya yang berhak itu majelis hakim nanti yang ambil keputusan. Siapa yang berhak, yang paling berhak atas kegunaan dana itu selanjutnya apabila ada sisa dari hasil pengobatannya si Agus. Jadi jangan kita lari kemana-mana, fokus, ayo mau berdebat, ayo kita tunggu kapan kita bisa ketemu. Wah, apalagi kan dari di story itu kan bilang kan oknum kuasa hukum yang aku waktu dari link petisi itu nggak ada legalitas. Ya. Jadi ini menarik ya. Saya sudah melihat story itu di berbagai media. Ini yang perlu saya pertanyakan sebenarnya biar masyarakat juga dapat melihat ya. Seorang advokat itu terikat dengan yang namanya officium nobile atau pemangku amanah martabat yang mulia. Oke, sini dulu nih. Kalau kita merasa sebagai seorang advokat pemangku officium nobile, langkah-langkah kita atau apapun yang kita sampaikan di forum terbuka itu harus jadi teladan. Ini bahasanya ini saya coba bold dulu ya. Dia katakan, "Hey, oknum-oknum pengacara yang nggak jelas." Ya. Bahasa nggak jelas ini syarat dengan dugaan yang bersangkutan tidak menghargai dirinya sebagai seorang advokat, mengeluarkan satu kalimat yang menjadikan orang lain harus mempersepsikan secara negatif. Nggak jelas itu adalah bahasa yang tidak lazim. Saya sebagai seorang advokat nggak pernah menggunakan bahasa itu. Kalau dia bilang nggak jelas, dia tanya dong, apa dasar hukumnya Anda menjadi kuasa donatur? Apabila kami tidak mampu menunjukkan kuasanya sesuai dengan yang diatur oleh pasal 1972 KUH Perdata, baru boleh dikatakan berarti kami adalah kuasa yang tidak jelas. Kami juga nggak pernah mau tahu ya, apakah yang bersangkutan ini sebenarnya seorang kuasa yang memiliki cara berpikir yang menurut hemat saya nggak pantas untuk ditiru, dugaan saya ini ya, sehingga selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak lazim bagi seorang advokat. Seorang advokat itu harus jadi teladan, dimanapun itu dia berbicara harus menjadi contoh yang baik ya. Terus kemudian ini selalu ya, seakan-akan menjadi seorang pengacara pembela kaum lemah, seakan-akan orang yang sudah sudah mendedikasikan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk berjuang keadilan orang lemah ya. Saya nggak tahu nih ya, ini pengacaranya ini dari LBH atau dari pengacara konvensional sih? Coba tahu ya. Pemahaman saya kalau misalnya dari LBH ya, atau mungkin katakanlah ini pengacara-pengacara yang bekerja secara pro bono itu karena diatur juga itu ya di dalam undang-undang advokat itu ada yang namanya pengacara pro bono untuk membantu kaum lemah yang nggak memiliki kemampuan finansial gitu ya. Harusnya ini kalau memang pembela kaum lemah ini lebih pantas berarti harusnya di misalnya katakanlah di lembaga bantuan hukum pro bono gitu ya. Ini sehingga tidak ada profit di sana. Tapi kalau pengacara konvensional yang udah punya nama besar katanya pengacara hebat, pengacara cerdas, dugaan saya mungkin nggak sih sebenarnya akan ikhlas lahir dan batin, walau alam ya, biar Tuhan yang tahu lah ya untuk hal itu. Tapi terkait daripada persoalan yang sekarang ini, nggak usah lah menyerang-nyerang atau mengatakan pengacara-pengacara lain kan. Hei, saudara FA ya, hargai kita sebagai rekan sejawat, saling menghargai profesi kita, saling menjaga martabat profesi kita, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling menyerang ya. Itu sih kalau menurut saya. Bang. Paling kan dari